Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sherly Nurizal Putri, NPM 21211 dengan kelas Ekonomi Manajerial B. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis resiko dan ketidakpastian. Analisis resiko dan ketidakpastian. Tujuan pembelajarannya ialah memahami kondisi-kondisi di dalam pembuatan keputusan. Yang kedua, mengetahui berbagai teknik analisis resiko dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, mengetahui teknik pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian dan kepastian. Yang pertama, kondisi dalam pembuatan keputusan. Analisis resiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena pembuat keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakannya di masa datang. Yang kedua, ketidakpastian bisa muncul oleh berbagai sebab, seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna, maupun perubahan selera konsumen. Suatu keputusan dapat dibuat dalam kondisi adanya kepastian, kondisi yang mengandung resiko, dan kondisi ketidakpastian. Yang pertama, kondisi kepastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Contohnya, dalam pembelian saham sebuah perusahaan. Yang kedua, kondisi resiko. Situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan probabilitas dari masing-masing hasil diketahui atau dapat diperkirakan. Contohnya dalam melempar uang logam. Yang ketiga, kondisi ketidakpastian. Suatu situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Contohnya, panggilan tambang minyak pada suatu tempat. Selanjutnya, metode analisis risiko. Yang pertama, distribusi probabilitas. Yang kedua, standar deviasi. Yang ketiga, koefisien variasi. Analisis resiko dengan distribusi probabilitas. Probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Contohnya, pelemparan mata uang logam. Distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Contohnya, kondisi ekonomi. Selanjutnya, nilai yang diharapkan berbeda untuk setiap proyek. Yang pertama, bagaimana kalau laba yang diharapkan dari kedua proyek berbeda? Misal, laba yang diharapkan dari proyek X lebih kecil daripada proyek B. Yang kedua, hubungan probabilitas dan laba yang diharapkan pada proyek X lebih padat atau kurang tersebarnya distribusi pada proyek Y. Alasannya adalah probabilitas munculnya hasil nyata yang akan menyimpang dari nilai yang diharapkan juga semakin kecil. Hal ini berarti resiko proyek X lebih rendah daripada proyek Y, dan karenanya proyek X dipilih untuk dilaksanakan. Selanjutnya, dapat dilihat bahwa penyimpanan proyek Y dari nilai rata-ratanya lebih besar daripada proyek X, maka proyek Y lebih berisiko dan proyek X lebih kecil resikonya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembuat keputusan dapat memilih untuk melaksanakan proyek X daripada proyek Y. Selanjutnya, analisis resiko dengan koefisien variasi atau ukuran relatif resiko. Sebaran relatif dapat diukur dengan menggunakan koefisien variasi. Pada dasarnya, koefisien ini sama dengan deviasi standar suatu distribusi dibagi dengan besarnya nilai yang diharapkan. Selanjutnya, pengertian pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Yang pertama, hal yang akan diputuskan biasanya relatif belum pernah terjadi. Yang kedua, yang diketahui hanyalah kemungkinan hasil suatu tindakan, tetapi tidak dapat diprediksi berapa besar probabilitas setiap hasil tersebut. Yang ketiga, pengambilan keputusan tidak mempunyai pengetahuan atau informasi lengkap mengenai peluang atau probabilitas berbagai kondisi yang akan terjadi. Analisis keputusan dalam ketidakpastian.
1. Maximax, 2. Maximin, ketiga kriteria Laplace, yang keempat kriteria realisme, yang kelima kriteria Maximin. Pada kriteria Maximin, pengambilan keputusan dianggap pesimis atau konservatif tentang masa depan. Menurut kriteria ini, hasil terkecil untuk setiap alternatif dibandingkan dengan alternatif yang menghasilkan nilai maksimal dari hasil minimal yang dipilih atau memilih alternatif yang minimalnya paling besar. Kriteria Laplace. Kriteria ini disebut juga kriteria equal likelihood. Menurut kriteria ini, pengambil keputusan mengonsumsikan bahwa probabilitas terjadinya berbagai kondisi adalah sama besarnya. Selanjutnya, pada kriteria ini, pengambil keputusan tidak dapat menentukan atau mengetahui probabilitas terjadinya berbagai hasil, sehingga diasumsikan bahwa semua kejadian mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadi. Kriteria realisme. Kriteria realisme dikenal juga dengan kriteria Hurwitz, merupakan kriteria antara maksimas dan maksimis, antara optimis dengan pesimis. Kriteria realisme, hasil keputusan dikalikan dengan koefisien optimis, yaitu A sama dengan 1 adalah sangat optimis, A sama dengan 0 adalah sangat pesimis. Ukuran realisme, UR sama dengan hasil maksimal dikali A ditambah hasil minimal dikali 1 dikurang A. Kriteria regret. Kriteria regret merupakan perbedaan antara hasil keputusan yang terbaik dengan hasil keputusan yang lain. Menurut kriteria ini, pengambilan keputusan akan mengalami suatu kerugian apabila suatu kejadian terjadi menyebabkan alternatif yang dipilih kurang dari payoff maksimum. Untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan kriteria regret dapat digunakan pedoman sebagai berikut. Yang pertama, menentukan nilai regret dengan jalan mengurangi nilai payoff maksimal kolom dengan payoff lainnya. Yang kedua, menentukan nilai regret maksimal baris. Yang ketiga, menentukan nilai minimax sebagai alternatif pengambilan keputusan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.